Polisi tampaknya sedang menjadi sorotan masyarakat dan media. Berbagai kontroversi terus bermunculan. Dalam hitungan minggu, kita ditampakkan begitu banyak noda di tubuh Polri. Hal ini pun membuat Kapolri Listio Sigit Prabowo bereaksi. Apa saja kontroversinya? Bagaimana sikap Kapolri? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu ya. Selamat menyimak Bernas Voi. Banyaknya kontroversi dalam tubuh Polri tentu membuat Kapolri bereaksi keras. Ia pun tegas menyerukan pemecatan pada siapapun anggota kepolisian yang melanggar aturan dalam menjalankan tugas. Tak hanya pemecatan, penegakan sanksi pidana bagi polisi yang melanggar hukum pun juga wajib dilakukan. Tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Selain itu, Listio juga menyerukan agar polisi tidak anti kritik. Kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik. Listio juga mengungkap keresahannya bahwa ulah negatif anggota-anggota polisi yang terkuak beberapa waktu belakangan adalah noda yang merusak marwah institusi Polri. Noda-noda itu juga pengkhianatan bagi polisi yang memang memiliki komitmen bekerja maksimal untuk publik. Tim Voi sudah merangkum apa saja kontroversi polisi yang ramai menjadi perbincangan belakangan ini. Yang pertama, penghentian dugaan perkara pemerkosaan 3 anak oleh Polres Luwu Timur. 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi. Polisi menghentikan penyelidikan. Adalah tajuk yang mengangkat kisah dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya. Artikel yang terbit pada Rabu 6 Oktober itu turut menceritakan penghentian dugaan perkara tersebut oleh Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2019 silam. Beberapa jam setelah terbit, akun Humas Reslutim yang dikelola Polres Luwu Timur langsung mencap laporan tersebut sebagai hoax. Selain itu, situs Project Multatuli tak bisa diakses karena mengalami serangan digital DDoS. Alih-alih padam, nasib yang menimpa Project Multatuli justru mendorong sejumlah media massa menerbitkan ulang berita penghentian perkara dugaan kasus pemerkosaan itu. Yang kedua, anggota Brimob membanting mahasiswa Tangerang. Rabu 13 Oktober, 5 hari setelah kasus di Luwu Timur, sebuah aksi represif kepolisian viral di media sosial. Seorang mahasiswa dibanting oleh polisi di depan kantor Bupati Tangerang. Brigadir NP terekam kamera membanting mahasiswa UIN SMH Banten, Faris, hingga terkapar. Faris pun sempat kejang-kejang di lokasi. Setelah kejadian, dengan anggota polisi di sebelahnya, Faris sempat menyatakan dirinya baik-baik saja. Sebuah video juga menunjukkan NP meminta maaf dan memeluk Faris. Saya Brigadir Riki meminta maaf kepada Mas Faris atas perbuatan saya. Namun beberapa hari setelahnya, kondisi Faris sempat mengkhawatirkan. Terkait dengan kondisi saya hari ini, saya laporkan pada hari Jumat jam 10 malam. Kondisi saya alhamdulillah ada perkembangan, sedikit-sedikit cukup membaik dibandingkan hari kemarin. Tapi memang secara keseluruhan masih ada beberapa titik yang memang masih agak nyeri, sama seperti yang saya sampaikan kemarin, khususnya di bagian leher dan juga bagian kepala. Tapi selebihnya ada perkembangan membaik. Sementara itu, berdasarkan hasil sidang internal Polda Banten, Polresta Tangerang, dan disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri, Brigadir NP dijerat pasal berlapis. NP pun dimutasi dan mendapat teguran tertulis yang konon berimplikasi menyulitkan proses kenaikan pangkatnya. Polisi belum mengusut lebih jauh dugaan pelanggaran pidana oleh NP. Sejauh ini ia dianggap hanya tak melakukan pengamanan demonstrasi sesuai prosedur di Korps Bayangkara.
Kontroversi polisi yang ketiga adalah Kapolsek Parigi Motong yang melakukan pemerkosaan terhadap anak seorang tersangka. Kapolsek Parigi Motong, Ibtu IDGN yang kini telah dicopot, memerkosa anak seorang tersangka di Parigi, Sulawesi Tengah, dengan iming-iming ayahnya akan dibebaskan. Perempuan berinisial S yang berusia 20 tahun itu juga mengaku berkali-kali dirayu oleh Ibtu IDGN. Kontroversi polisi selanjutnya adalah pemukulan warga sipil di Deli Serdang. Seorang anggota polisi memukuli satu pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria itu dipukuli hingga terkapar di jalanan. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pria berjaket hitam itu berulang kali ditampar di bagian wajah. Ia juga tak berdaya melawan. Kemudian seorang pria dan satu wanita mendatangi pria tersebut. Sang wanita yang mengaku sebagai ibu dari pria tersebut berusaha melindungi agar anaknya tak kembali dipukuli. Video viral lain menunjukkan penganiayaan itu konon terjadi karena si pria jaket hitam menolak ditilang. Ia juga disebut membentak petugas Satlantas dan melontarkan ucapan kasar. Kontroversi polisi yang kelima adalah aksi cek handphone yang dilakukan secara sembarangan oleh polisi seleb Ambarita. Aibda Ambarita dimutasi setelah video viral yang menunjukkan ia dan timnya di Polres Jakarta Timur memeriksa handphone seorang pemuda tanpa alasan jelas. Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi adanya kesalahan prosedur dalam pemeriksaan yang dilakukan Ambarita dan tim. Ambarita pun kini telah dimutasi sebagai Bintara Bidang Humas Polda Metro Jaya. Selain itu, Ambarita juga menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ambarita itu dengan apa? Handphonenya. Ya. Selama itu sesuai dengan SOP-nya, boleh saja. Tetapi Pak Ambarita, sekali lagi saya katakan, memang betul, kita akui, Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam. Bagaimana menurut kamu? Silakan isi kolom komentar dan bagikan video ini ya. Dan jangan lupa untuk baca Bernas Voir lainnya.